Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 terhadap cuaca panas di Jakarta. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rona Oktaviana Sidabutar. Saya Marsha Kaira Anastasia. Saya Raden Roro Siti Kaila. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa mengalami dua musim utama, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, musim hujan yang berlangsung dari Januari hingga Februari sangat penting bagi sektor pertanian. Namun, pada akhir November hingga awal Desember, cuaca panas sering terjadi akibat kemarau yang berkepanjangan, yang diprediksi akan berlanjut hingga awal Desember 2024. Nah, gelombang panas dan pemanasan global semakin memperburuk situasi dengan perubahan iklim yang menyebabkan masalah kesehatan dan penurunan produktivitas. Persepsi mahasiswa terhadap cuaca panas mempengaruhi adaptasi mereka. Beberapa merasa terganggu oleh suhu tinggi yang mengganggu konsentrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah mitigasi seperti menjaga kelembapan udara dan meningkatkan konsumsi air untuk melindungi kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Cuaca panas yang melanda di Jakarta pada akhir November hingga awal Desember 2024 merupakan isu yang krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dari kalangan mahasiswa. Suhu udara yang tinggi yang dapat mencapai angka yang tidak nyaman berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan lainnya. Perubahan iklim yang semakin nyata memperlihatkan bahwa fenomena cuaca panas bukanlah hal yang dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa merespon dan beradaptasi terhadap kondisi cuaca yang ekstrim ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cuaca panas yang terjadi di Jakarta mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, apa dampak cuaca panas terhadap kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 di Universitas Negeri Jakarta? Dan terakhir, dalam konteks akademi, bagaimana cuaca panas mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan juga produktivitas mahasiswa dalam perkuliahan? Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama adalah fokus geografi. Jadi penelitian ini terbatas pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Jadi pengamatan tidak akan mencakup mahasiswa dari jurusan lain atau universitas lain di Jakarta. Yang kedua adalah periode waktu. Jadi penelitian ini difokuskan pada kondisi cuaca yang panas yang terjadi pada akhir November hingga awal 2024. Jadi data ini terbatas. Yang ketiga ada aspek kesehatan dan kenyamanan. Jadi penelitian ini akan mengkaji dampak cuaca panas terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Jadi termasuk dehidrasi, kelelahan, gangguan konsentrasi. Jadi penelitian ini tidak akan mencakup penyakit kronis atau masalah kesehatan yang tidak langsung yang terkait dengan cuaca panas. Dan yang keempat, kegiatan kampus. Jadi fokus penelitian ini akan tertuju pada kegiatan akademik tanpa membahas kegiatan di luar. Dan terakhir adalah variabel eksternal. Jadi penelitian ini akan mempertimbangkan variabel eksternal seperti polusi udara dan aktivitas kendaraan. Seperti itu. Selanjutnya akan di Baik, untuk poin selanjutnya mengenai tujuan penelitian, di mana penelitian ini tuh menganalisis dampak dari cuaca panas terhadap keterlibatan mahasiswa, yaitu untuk memahami bagaimana cuaca panas itu bisa mempengaruhi tingkat kehadiran dan juga partisipasi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dampak kesehatan dan juga kenyamanan untuk mengevaluasi dampak cuaca panas terhadap kesehatan fisik dan juga mental mahasiswa, serta bagaimana hal ini tuh bisa mempengaruhi kenyamanan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga, menyelidiki pengaruh terhadap produktivitas akademik untuk meneliti bagaimana cuaca panas bisa mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan juga produktivitas belajar mahasiswa, serta dampaknya terhadap pencapaian akademik mereka.
mereka, dan mengetahui strategi adaptasi mahasiswa untuk mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh mahasiswa dalam menjaga kesehatan dan juga kenyamanan mereka selama menghadapi cuaca panas, termasuk perubahan dalam rutinitas belajar dan juga cara berinteraksi dengan lingkungan kampus. Lalu, poin yang selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini bisa membantu mengetahui bagaimana cuaca panas bisa mempengaruhi aktivitas belajar dan juga konsentrasi dan kenyamanan mahasiswa. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan saran mengenai cara mahasiswa dalam beradaptasi dengan cuaca panas seperti menjaga kesehatan dan juga meningkatkan produktivitas. Dan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kampus Universitas Negeri Jakarta dan juga pemerintah Kota Jakarta untuk menyediakan fasilitas atau kebijakan yang mendukung kenyamanan mahasiswa saat cuaca panas. Lalu yang keempat, penelitian ini bisa menambah pemahaman tentang dampak cuaca panas di kota besar seperti Kota Jakarta, sehingga dapat mendukung studi lingkungan dan pengelolaan kota. Yang kelima, dengan data yang diperoleh, penelitian ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi mahasiswa. Dan poin yang keenam, hasil penelitian ini memperkaya informasi tentang dampak perubahan iklim, khususnya terkait cuaca ekstrim di Jakarta. Lalu bab selanjutnya yaitu landasan teori. Poin pertama mengenai cuaca panas. Efek cuaca panas bisa mencakup gangguan kesehatan seperti dehidrasi dan juga kelelahan serta penurunan produktivitas mahasiswa. Manusia termasuk mahasiswa. Cuaca panas juga terjadi ketika suhu udara meningkat secara signifikan di atas rata-rata harian akibat aktivitas manusia, gelombang panas atau pemanasan global. Lalu poin kedua, persepsi terhadap cuaca panas. Persepsi seseorang terhadap cuaca panas itu berbeda-beda tergantung dari pengalaman mereka dan juga kondisi lingkungannya. Dan contohnya, cara seseorang melihat cuaca panas itu berdampak pada cara mereka beradaptasi. Misalnya, mahasiswa mungkin menganggap panas sebagai pengganggu konsentrasi dan kenyamanan saat belajar. Lalu yang ketiga, adaptasi terhadap cuaca panas. Adaptasi terhadap cuaca panas itu perlu untuk menjaga kenyamanan dan produktivitas. Dan mahasiswa perlu mengadopsi langkah seperti menjaga hidrasi, mengatur jadwal aktivitas, dan juga menggunakan pelindung seperti sunscreen. Adaptasi yang efektif membantu mengurangi dampak negatif cuaca panas pada kesehatan dan juga produktivitas. Dan poin yang keempat, penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanasan global telah meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim, termasuk cuaca panas yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dan juga penipisan ozon. Dan selain itu, persepsi masyarakat terhadap perubahan cuaca mempengaruhi cara mereka beradaptasi. Persepsi yang positif dapat mendorong tindakan adaptasi yang lebih efektif dalam menghadapi kondisi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta dengan subjek penelitian adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online menggunakan Google Form yang dibagikan kepada responden melalui grup mahasiswa. Pengisian kuesioner dilakukan pada 28 November hingga 1 Desember 2024. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif yang memungkinkan pengumpulan data berupa angka untuk dianalisis secara statistik. Populasi penelitian adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan secara online. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner valid, reliable, dan data yang diperoleh terdistribusi secara normal sehingga layak digunakan dalam penelitian ini. Alur penelitian. Penelitian ini dimulai dengan memahami fenomena cuaca panas di Jakarta sebagai bagian dari perubahan iklim global dan mengidentifikasi dampaknya terhadap kenyamanan, produktivitas, serta aktivitas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2023. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana cuaca panas mempengaruhi kegiatan pembelajaran mahasiswa dan bagaimana persepsi mereka terhadap perubahan cuaca tersebut, terutama dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan populasi berupa seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2023 yang diambil melalui metode sensus. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis Google Form selama 4 hari dengan skala Likert 1 sampai 4. Boleh di next. Pandangan mayoritas mahasiswa ilmu komunikasi terhadap cuaca panas di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023 memiliki persepsi yang serupa terkait dampak cuaca panas di Jakarta. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa cuaca panas yang terjadi termasuk dalam kategori cuaca ekstrim yang secara signifikan mengganggu aktivitas pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan penurunan konsentrasi saat mengikuti perkuliahan, baik di dalam maupun di luar ruangan, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil ini juga mengungkapkan bahwa sebagian mahasiswa merasa perlu untuk beradaptasi dengan cuaca panas yang terjadi. Upaya adaptasi meliputi mengatur aktivitas harian untuk mengurangi paparan cuaca panas, menjaga hidrasi tubuh dengan mengkonsumsi cukup air, serta menghindari kegiatan di luar saat suhu sedang tinggi. Meskipun demikian, ada juga sebagian mahasiswa yang menganggap cuaca panas saat ini tidak berbeda signifikan dari kondisi sebelumnya, sehingga mereka merasa tidak memerlukan perubahan signifikan dalam cara beraktivitas. Penelitian ini menegaskan bahwa persepsi mahasiswa terhadap cuaca panas memainkan peran penting dalam menentukan sikap mereka terhadap perubahan lingkungan, termasuk kemampuan mereka untuk beradaptasi. Boleh di next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa cuaca panas di Jakarta secara signifikan memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan aktivitas pembelajaran mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Sebagian besar mahasiswa menganggap cuaca panas yang terjadi saat ini termasuk dalam kategori cuaca ekstrim dan lebih intens dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dampak utama yang dirasakan mencakup penurunan konsentrasi, terganggunya kenyamanan dalam beraktivitas, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca yang berubah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap cuaca panas memainkan peran penting. Saran, berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta mengambil langkah-langkah adaptif seperti menjaga hidrasi tubuh dengan mengkonsumsi air putih yang cukup, menggunakan pelindung matahari seperti sunscreen untuk melindungi kulit, dan mengenakan pakaian yang nyaman serta sesuai dengan kondisi cuaca. Selain itu, institusi pendidikan juga diharapkan menyediakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, seperti meningkatkan ventilasi ruangan, menyediakan akses air minum yang memadai, dan memperbanyak area hijau di sekitar kampus untuk menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Pemerintah juga disarankan untuk mengambil langkah-langkah mitigasi seperti memperbaiki kualitas udara melalui pengurangan polusi kendaraan dan mendorong penghijauan perkotaan. Dengan sinergi antara mahasiswa, institusi pendidikan, dan pemerintah, dampak cuaca panas yang ekstrim dapat diminimalkan sehingga kenyamanan dan produktivitas mahasiswa dapat tetap terjaga. Sekian presentasi kami mengenai penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.